Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya dalam program Iman, Inspirasi dan Muhasabah Ramadan. Kali ini kita akan introspeksi diri seputar kampung kita atau negeri kita sedang dikuasai setan ataukah kekuatan malaikat yang berada di dalamnya. Nah, tema kita pada hari ini adalah kampung atau negeri yang dikuasai setan. Ada beberapa indikator yang akan saya angkat yang menunjukkan satu kampung atau satu negeri dikuasai oleh setan. Ya, berharap mudah-mudahan Indonesia tidak termasuk yang ada di dalamnya, dan mudah-mudahan kampung kita tidak termasuk yang ada di dalamnya. Dengan 3 yang akan saya sampaikan, pertama, salat sebagai indikator, khususnya salat jamaah. Yang kedua adalah Quran dan Ahlul Quran, dan yang ketiga adalah kesalehan orang soleh yang ada di kampung itu. Sahabat pemirsa program Iman, Inspirasi dan Muhasabah Ramadan yang berbahagia, semoga takwa kita bertambah pada hari ini. Nabi SAW bersabda dalam riwayat banyak sekali, tapi yang saya ambil di sini dari riwayat Abu Dawud. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan fa 'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhibbu al-qasiyata. Terjemahannya kira-kira begini: tidaklah 3 orang dari satu kampung atau pelosok yang di dalamnya tidak didirikan salat jamaah, melainkan mereka telah dikuasai setan. Hendaklah kalian berjamaah, sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang jauh. Hadis riwayat Abu Dawud, juga ada riwayat An-Nasai yang disahihkan oleh Albani dalam hal ini. Ngeri juga ya, punya kampung dikuasai oleh setan. Kalau ngeliat dari hadis tadi, rupanya yang menjadi indikator apakah satu kampung ini dikuasai oleh kekuatan hak atau kekuatan setan, itu dilihat daripada sholat jamaah dari penduduk satu kampung. Misalnya di hadis ini, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi shalah illa qad istahwadha alaihim syaitan. Tidaklah 3 orang dari satu kampung atau pelosok yang di dalamnya tidak didirikan sholat jamaah, melainkan mereka telah dikuasai setan. Hadis ini masuk dalam kategori wajibnya menunaikan sholat berjamaah. Tetapi untuk menambah kesadaran kita bahwa salah satu indikator kenapa sholat jamaah tidak ditegakkan di satu kampung, karena kampung itu sudah dikuasai setan. Ya, dan kalau satu kampung ditegakkan sholat jamaah, insya Allah setan tidak akan bertahan di situ. Tentu dengan semua perangkat-perangkat sholat jamaah, mulai dari azan di masjid, ini membuat setan kemudian kabur kepanasan. Kemudian ada iqamah sebelum sholat, yang dikabarkan bahwa setan itu kalau mendengarkan qamat, dia lari, dan dia lebih suka untuk mendengarkan kentutnya sendiri ketimbang harus mendengarkan orang yang mengumandangkan azan dan iqamah. Nah, di ujung hadis ini Nabi SAW bersabda, fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Hendaklah kamu selalu bersatu, berjamaah, terutama dalam satu kampung atau satu negeri. Karena biasanya serigala hanya menerkam kambing yang jauh dari rombongannya. Ini kalau kita tarik ke bangsa Indonesia, kira-kira ya, mayoritas bangsa Indonesia ini atau mayoritas penduduk kampung kita banyakkan sholat jamaahnya atau yang tidak jamaah ke masjid. Pastinya kalau kita cek ke sana, banyakkan yang tidak sholat berjamaah di masjid ketimbang yang berjamaah. Ini juga merupakan indikator bahwa kampung kita atau negeri kita telah dikuasai oleh kekuatan setan itu. Tapi sayang, memang hanya sedikit yang sadar akan pentingnya sholat berjamaah. Terutama di bulan Ramadan seperti ini. Memang sholat sunnah itu sebaik-baiknya sholat dilakukan di sendiri-sendirian di rumah. Artinya sebaik-baik sholat sunnah itu dilakukan sendirian di rumah. Ya, misalnya ayah atau anak laki-lakinya juga
kalau menunaikan sholat qobliyah dan ba'diyah di rumah sebelum berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, insya Allah rumah tangganya tentram dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan persoalan-persoalan rumah tangga biasanya banyak terselesaikan karena sholat sunnah ditegakkan di rumah. Namun ketika tarawih sudah menjadi sebuah syiar, apakah dilakukan di masjid ataukah di tempat-tempat keramaian di mana kita biasa melakukannya sebagai sholat sunnah, maka ini memberikan syiar yang punya kekuatan sendiri dalam mengusir kekuatan setan. Ya, nah saya kembali kepada sholat jamaah dulu. Banyak di antara kita yang merasa tidak masalah kok, ini kan cuma sholat sunnah, ya di rumah saja. Bukan cuma itu masalahnya, Bas. Di sini ada masalah-masalah besar terkait dengan kekuatan setan yang ada di kampung kita. Apalagi yang malah sholat jamaah fardu di masjid. Dia tidak punya perasaan bersalah kalau dia hanya sholat di rumah atau sholat di kantornya. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Dan ini semua berangkat dari cara berpikir yang salah. Saudara-saudara yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini, ajaklah anak laki-lakimu. Kalaupun istrimu atau anak perempuanmu ingin ikut sholat berjamaah subuh juga itu bagus. Kalau memang ayah mengizinkan atau mahramnya mengizinkan dan insya Allah terhindar dari fitnah, sangat bagus. Dan ini tentu sangat terkait dengan hubungan kejamaahan di luar sholat. Karena salah satu kampung dikuasai oleh setan biasanya terpecah belah. Coba lihat deh. Kalau kampung itu dikuasai oleh preman, pasti kampung ini terpecah belah. Begitu juga bangsa ini. Kalau bangsa ini juga dikuasai oleh kekuatan preman di negeri ini, maka dia akan tercabik dan terpecah belah. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum buat kita untuk introspeksi. Jangan lagi terbiasa sholat-sholat wajib di rumah. Dan bahkan untuk syiar Ramadan, sebaiknya lah sholat-sholat sunnah tarawih itu sampai tuntas dikerjakan di masjid bersama imam sampai sholat witir. Karena orang yang sholat sunnah tarawih katakanlah bermakmum bersama imam sampai sholat witirnya, Allah akan catat dia sebagai orang yang sudah melakukan sholat semalam penuh. Berbahagia sekali. Tapi lebih dari itu, kekuatan setan akan kepanasan, kekuatan setan akan kalah dengan kekuatan salat-salat berjamaah kita semua. Ini poin pertama. Nah, poin kedua, bahwa para hufazul Quran sangat kuat sekali pengaruhnya di satu kampung. Ya, satu kampung itu bisa ditangani oleh satu hafiz Quran. Dia yang suka memerojak hafalannya, dia yang sering membaca Al-Quran dan mengajak santri-santrinya untuk membaca Al-Quran. Dia punya daya tolak bala yang sangat kuat di masyarakat. Karena kekuatan setan kalah dengan kekuatan para hufazul Quran. Karenanya para penghafal Quran itu adalah orang-orang yang akan memberikan ketentraman dan memberikan kekuatan tolak bala. Nah, ada cerita lain dalam kasus Musa dengan Khidir. Ketika Musa alaihissalam datang ke satu kampung, lalu meminta makan, istat'ama ahlaha fa'abu ayyudayyifuhuma. Musa dan Khidir sebetulnya dalam kondisi yang sangat lelah, lapar, haus. Tapi sayang penduduk negeri ini pelit sekali memberikan makanan. Jadi kalau ada satu kampung nih, di bulan Ramadan malas memberikan jamuan iftar ke masjid atau ke musafir. Pelit memberikan jamuan sahur kepada masjid dan kepada tempat-tempat di mana diberikan sahur. Kampung seperti ini, kalau kita gambarkan dalam kisah Musa dan Khidir, Musa pun gerah, nggak mau berlama-lama di kampung itu. Iya memang, penduduk kampungnya itu pelit, bakhil, setan menguasai kampung itu. Bahkan orang soleh tidak betah tinggal di kampung itu. Ingat kisah Musa dengan Khidir. Sudah capek, minta makan gak dikasih makan, minta minum gak dikasih minum. Ada rumah reot yang dindingnya hampir roboh.
ketika Khidir mengajak Musa, sontak Musa dengan kesalehannya, dengan rasionya mengatakan, buat apa? Buat apa kita menolong orang kampung sini yang pelit sama kita? Tinggal saja kita nggak betah, apalagi harus mendirikan rumah reot yang runtuh ini. Ya, pada akhirnya Musa tahu bahwa di tanah di mana rumah reot ini berada, ada warisan orang saleh. Walaupun anaknya yatim, ini 2 orang tidak diketahui saleh atau tidak saleh, tetapi yang mendapatkan ilham dari Allah adalah Khidir, diperintahkan untuk mendirikan rumah ini karena ayahnya wa kana abuhuma salihan, dan adalah ayah dari 2 yatim ini adalah orang saleh. Karena kesalehan orang tua ini mungkin suka berderma, maka dijaga hartanya. Walaupun orang soleh seperti Musa nggak betah tinggal di satu kampung yang pelit. Nah, ini bulan Ramadan. Agar kampung kita tidak dikuasai setan, rajin-rajinlah memberikan takjil, memberikan makanan beratnya untuk orang yang berpuasa, juga memberikan sajian sahur, dan rajin bersedekah. Kampung ini akan kuat dan terhindar dari kekuatan setan kalau senantiasa 1. Ditegakkan sholat jamaah, 2. banyak penghafal Quran di kampung itu, dan yang ketiga, tidak bakhil penduduknya. Insya Allah kekuatan malaikat dan kekuatan orang-orang saleh akan terhimpun di kampung ini. Ya Allah, jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah kampung kami kampung yang dikuasai oleh kekuatan kesalehan, dan lindungilah kampung kami dari kekuatan setan dan dari kekuatan orang-orang jahat, dan dari kekuatan jahat minal jinnati wan nas, dari kekuatan jin dan kekuatan manusia. Berjumpa lagi esok hari bersama saya di program Inspirasi dan Muhasabah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.